Jadi buat wacana dulu, misalnya cerita macam-macam, nanti tanyakan soalnya di bawah. Itu sudah masuk dalam hot. Ya. Jadi kalau enggak. Kemudian menggunakan permasalahan baru bagi siswa, belum dibahas di kelas dan bukan pertanyaan hanya untuk proses mengingat. Jadi jangan diulang-ulang. Nah, sudah pernah ditanyakan, tidak usah tanya lagi. Nah, yang lain. Yang ketiga, membedakan tingkat kesulitan soal atau level kognitifnya. Kita memahami mulai level kognitif nanti ada di sini. Mengukur transfer satu konsep ke konsep lain. Kalau kita buat wacana ke konsep satu konsep, nanti kita tanyakan tentang itu mengukur konsep satu konsep lain. Memproses, mengintegrasikan informasi, mencari kaitan yang dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, kemudian menelaah ide dan informasi secara kritis. Jadi soal hot menguji keterampilan berpikir, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini bukunya yang paling terkenal adalah buku Krathwohl dan Hot. Krathwohl, saya bawa buku. Ini dia bukunya. Dalam bahasa Indonesia ini sudah diterjemahkan oleh Peter W. Ayrsian, Kathleen Akruska, Richard Meyer, Paul Patrick, Jim Murat, dan ini Lauren W. Anderson. Sudah terjemah dah. Mana-mana di Darussalam ini beli murah-murah ya. Ini level kognitifnya. Dia 6 juga, di yang lama juga 6. Ya, tapi dibalik sekarang semua jadi kata kerja. Ya, mengingat, memahami, mengaplikasi, itu lower order thinking, berpikir tingkat rendah. Ya, yang hotnya menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, itu hot. Hot, higher order thinking skill. Ya, berpikir tingkat tinggi. Ini low, ini hot. Nanti kita lihat soal-soalnya yang ada. Ini ASER, Australian Central Education Research itu menyatakan hot merupakan proses menganalisis, merefleksi, memberi alasan, menetapkan konsep yang berbeda, menyusun dan mencipta. Kemampuan hot dapat dilatih dalam proses pembelajaran. Jadi metode yang Anda gunakan itu sangat menentukan apakah ini bisa hot atau tidak. Ya, jadi jangan metode ceramah aja. Biasa itu ceramah ya. Ini pakai yang luar biasa. Kemudian berbasis permasalahan kontekstual dan menarik. Ada 5 karakteristik kontekstual: react, relating, experiencing, applying, communicating, dan transferring. Sekarang kan buat RPP harus 5M. Kalau dulu 4. Sekarang jadi komputer sekarang. Si terakhir komputer. Ya. Jadi harus mengarah kepada teknologi berbasis. Ya. Komunikasi, creativity, apalagi, dan seterusnya. Komunikasi, kolaborasi, kemudian komunikasi, kolaborasi, creativity, satu lagi creativity creation. Itulah creation. Critical thinking. Itu 5 C sekarang. Komputer terakhir. Jadi komputer sekarang namanya. Ini relating artinya assessment terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Experiencing assessment yang ditekankan kepada pengendalian. Applying assessment yang menuntut kemampuan peserta didik untuk menetapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah.
communicating assessment yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengkomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Transferring assessment menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransfer konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Ciri-ciri asesmen kontekstual berbasis pada asesmen autentik adalah sebagai berikut. Itu sudah. Tidak rutin dan mengusung kebenaran. Itu syarat HOD ya. Soal yang sama jangan diulang-ulang. Soal yang tidak rutin dapat dikembangkan dari kali-kali tertentu. Ya. Peran soal HOD dalam pembelajaran hasil belajar. Mempersiapkan kompetensi siswa menyongsong abad 21. Ada 21 itu hampir semua pakai komputer ya. Ya. Kemudian memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemampuan daerah, lokal genius, itu meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan mutu dan akuntabilitas penilaian hasil belajar. Langkah-langkah menyusun soal HOD. Ini langkah. Yang pertama, analisis KD. Itu yang pertama. Yang kedua, nyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi itu mewakili isi kurikulum yang disajikan, memilih komponen yang rinci, jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, indikator soal harus jelas dan dapat dibuat soalnya. Itu yang pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, merumuskan stimulus yang menarik dan kontekstual. Barusan saya sudah lihat soal, ada beberapa stimulus, sudah menceritakan di atas, dia ceritakan baru tanya. Ya, stimulus itu harus ada. Stimulus itu kontekstual ya, yang langsung nyata dan jangan yang diulang-ulang. Merumuskan stimulus yang menarik dan kontekstual itu yang pertama, pilihlah beberapa informasi yang dapat berupa gambar. Stimulus itu dapat berupa gambar. Ya, tapi jangan sampai nanti salah buat mengingat ya. Saya gambar yang disebut nomor A di atas adalah yang mengingatnya. Gambar yang disebut nomor A, misalnya kita dari sini keterangannya tidak ada. Apakah adalah apa itu mengingat? Kalau didengar Pak? Ya. Kalau soal ginian, karena biasa bahasa Indonesia. Soalnya kan kami biasanya nih Pak, kami buat soal saya nggak kayak soal tentang Pak sel kan, kami taruh sel tumbuhan kan, sel hewan, terus kami tanya ini organel apa? Berarti mengingat. Mengingat itu mengingat sangat gambar aja Walaupun ada stimulus. Stimulus itu mengingat. Di situ kita masih. Ya, mengingat ya. Karena kami kan satu mengingat. Karena kami gini Pak, kisi-kisinya kami tulis peserta didik dapat menentukan. Kan kisi-kisi itu peserta didik dapat menentukan organel sel berdasarkan gambar. Kan menentukan, kami kira menentukan kan aplikasi, kirain bukan. Ternyata malah bisa mengingat. menentukan bisa C4, C6 bisa bilang. KKU itu hampir bisa satu KKU bisa C1, C2, C3, C4, C5 bisa KKU yang sama. Ya. Jadi jangan salah. Kemudian ini pilih beberapa informasi dapat berupa gambar, grafik, boleh, tabel, wacana yang memiliki keterkaitan dengan sebuah kasus. Ya, tabel bisa, grafik bisa, misalnya itu yang dilihat. Kemudian stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasikan, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan dan menciptakan. Pilihlah kasus permasalahan kontekstual dan menarik yang memotivasi siswa untuk membaca. Misalnya kita lihat orang ada yang lihat jalannya buku, apa stimulusnya apa? Kita mau tanya tentang skifuriosis, apa? Scoliosis.
Buku tidak umum jalan. Ada seorang kakek yang sedang di jalan itu buku Dengan tulang belakang. yang buku jalan. Oke, menulis bukti-bukti soal sesuai kisi-kisi soal yang sudah ya, membuat pedoman penskoran, rubrik atau kunci jawaban. Itu rubrik. Kalau buat esai harus ada rubriknya. Kalau ini jawabannya berarti misalnya dapat 1. Kalau dia lengkap ini dapat 2 atau dapat 4, dapat 5. Ya, rubrik itu harus buat. Nah, ini dia apa 21. Buat 21 ini life and career skill. Terutama learning and innovation skill 4CS itu ya, critical thinking, communication, kolaborasi, creativity. Tambah 1 lagi sekarang, jadi 5 sekarang. Komputer, ya. Information media and technology skill. Nanti ada juga akan dapat media di sini, media dari. Ya. Minggu ketiga dapat media di sini. Oke, kemudian core subject 3 RS ini ends 21st century tema abad 21. Nah, kisi-kisi adalah ini suatu format berbentuk matrik berisi informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit soal. Komponen kisi-kisi itu komponen identitas yang pertama, jenjang pendidikan apa, SMA, jurusannya apa, mata pelajarannya apa, kurikulum yang diacu apa, alokasi waktu, jumlah soal, bentuk soal, kemudian juga level kognitif harus dibuat. Komponen-komponen matrik berisi KD-nya apa, itu ada di belakangnya. Baru buat soal. Kelas atau semester materi indikator level kognitif dan nomor soal. Level kognitif itu C3 atau C6. Ya. Soal C1 itu bisa kita rubah jadi C6 berdasarkan kata-kata operasional yang kita pakai. Ya. Oke. Ini soal sekarang apa ya? AIM apa namanya? AKM itu sudah model arahnya ke ini hot sebenarnya. Ini langkah-langkah menyusun kisi semua dapat menentukan KD yang akan diukur itu sudah ada di kurikulum. Memilih materi yang esensial sudah tahu, merupakan lanjutan pendalaman suatu materi yang sudah dipelajari. Materi penting yang harus dikuasai siswa sering diperlukan untuk mempelajari materi lain, berkesinambungan pada semua jenjang, memiliki nilai terapan tinggi sehari-hari, merumuskan indikator yang mengacu pada KD dengan memperhatikan materi dan level kognitifnya. Ditulis itu L3 atau L1. Indikator dapat 2, indikator tertutup dan indikator terbuka. Kita lihat sekarang contoh-contoh soalnya. Dia boleh contoh soal ya. Silakan menurut kalau mau ada yang mau ditanyakan dipersilakan dengan segala hormatnya. Bukan ini, oh ini kesempat tapi ketutup sama Habis ini Bu, kemari bisa sampai boleh di sini kan ada. Ini dengan tingkat penalarannya. Ngantuk. Enggak apa-apa, saya juga ngantuk. Harus jalan-jalan dulu. Jadi aku sebenarnya
ketika sebelum ada pembuatan soal dengan HOTS itu, kita saya sendiri ya merasa bahwa dalam pembuatan soal itu tidak menggunakan KKU, kata kerja operasional benar. Paling sebutkan, jelaskan, nah seperti itu. Nah, sekarang, ya. Yang kedua, sering menyusun soal tanpa menggunakan stimulus. Nah, jadi tidak ada apa-apa langsung menuju ke soal. Ya, langsung jelaskan struktur dan sebagainya. Atau juga ketika soal COS juga seperti itu. Nah, yang ketiga, levelnya yang di C1, C3 lagi tidak berani membuat yang ke C4, dan bukan tidak berani juga Pak, belum paham sebenarnya. Nah, yang terakhir adalah tidak materi, bukan materi ya, misalnya kalaupun ada stimulusnya itu tidak kekinian gitu. Jadi yang punya zaman-zaman punya dipakai. Sekarang misalnya sedang pandemi seperti ini, itu soal virus kita bisa pakai kasus COVID ini, gitu ya kan. Nah, kemudian sesudah disampaikan tadi, kami memahami sedikit apa yang sudah disampaikan oleh pemateri bahwa sebaiknya itu dalam pembuatan soal menggunakan KKU yang benar. Jadi disesuaikan nanti kalau level C4 KKU-nya apa. Jadi bukan menyebutkan seperti itu. Kemudian sudah mampu menggunakan stimulus. Nah, stimulus boleh berupa gambar, boleh berupa cerita, wacana, boleh berupa grafik ya. Kemudian sudah mampu menyusun soal. Jadi soal yang diharapkan itu adalah soal yang bermulai dari level C4, C5, dan C6. Jadi benar seperti disampaikan oleh Ibu tadi bahwa tidak selalu soal itu harus sulit ya, tetapi intinya adalah menganalisa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah, nah ini yang memang harus, jadi supaya anak-anak pemahamannya itu lebih mendalam, dia mengingat soal yang kita berikan, stimulusnya adalah berupa kasus-kasus yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, seperti itu yang ada kami diskusikan dari teman-teman. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kami mendapat materi ini dari Bapak dari Indonesia. Pertama, kami menganggap soal HOT itu pertama soal yang kesukarannya sangat tinggi sebelumnya. Namanya dia HOT, ya, sudah saja HOT luar biasa. Cara bilangnya HOT. Kemudian soal sebelumnya kami menganggap soal itu harus menggunakan gambar grafik saja, tidak ada mungkin yang lain-lainnya, wacana-wacana, cuma gambar langsung, tembak, siapa ditanya nomornya apa namanya. Ya. Nah, itu begitu kalau dulu. Tapi pada saat ini setelah kami mendapatkan pembelajaran dari Bapak, kami nampaknya sudah memiliki sebuah ilmu yang baru bahwa soal HOT itu bukan hanya soal yang tidak harus memiliki tingkat kesukaran tinggi. Namanya saja HOT, tapi ada level-levelnya. Agak sulit sedikit, sulit level 2, sulit level 3, 4 dan seterusnya. Jadi bukan HOT begini aja, HOT. Kemudian soal itu tidak harus menggunakan gambar atau grafik, tetapi juga harus ditambah lagi berbentuk stimulus atau cerita sehingga siswa itu berminat untuk memahami lebih memancing siswa itu untuk serius mengerjakan ini. Gambar ini apa yang ditanya, saya kira, atau tabelnya apa, karena sudah ada wacana stimulus tadi yang sudah kita berikan dengan bahasa yang simpel, mudah dipahami atau menarik, sehingga siswa harus membaca dulu, karena nggak bisa ngerti apa yang gambar itu yang sudah kita tampilkan. Saya kira demikian Pak, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru jangan hanya ini zona nyaman bisa sedikit biasa. Zona nyaman dong kayak bisa. Jadi pembelajaran itu harus menggunakan metode-metode yang baik, metode kooperatif, metode yang inovatif. Contoh project based